Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, sebagian mungkin yang masih di luar bisa masuk ke masjid, masih banyak yang kosong di dalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah daging dari hewan yang disembelih itu dan darahnya yang akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah yaitu ketakwaan di antara kalian. Ayat ini menjadi suatu kaidah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kaidah yang sangat penting yang wajib kita pahami di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat ini bahwa tidaklah yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah keadaan lahiriahnya saja. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa bukanlah daging-daging dari hewan yang dikurbankan dan darahnya itu yang akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita. Ketakwaan dari kita, kata para ulama, yaitu an-niyah, yaitu niat dari dalam hati kita lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memahamkan kepada kita tentang sendi yang penting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang terpenting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita benar-benar mengikhlaskan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan dan kejujuran niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Benarnya keimanan kita, penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh, keadaan batin kita dan lahir kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diinginkan di dalam beribadah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli abidihi huma ruknani. Ibadah kepada zat yang maha rahman, yang maha sempurna kasih sayangnya itu adalah ghayatu hubbihi, kata beliau, adalah puncaknya cinta
tidak ada di atasnya, ma'adzulli abidihi, dan disertai penghambaan diri yang serendah-rendahnya kepadanya. Huma ruknani, kedua perkara ini adalah rukun daripada ibadah. Maka hakikat kita beribadah kepada Allah adalah kita menghinakan, menghambakan diri kita dengan sebenar-benarnya kepada Zat Pencipta, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan ini, yang maha kuasa, yang maha hidup, yang kekal abadi selama-lamanya, yang maha kuasa mengatur seluruh kehidupan ini, yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha hidup dan terus menerus selama-lamanya dan tidak akan pernah mati, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat peribadatan kepadanya, yaitu penghambaan diri kita yang benar-benar kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sujud, untuk ruku, untuk berdiri, untuk duduk, akan tetapi inti dari perintah Allah adalah mukhlisina lahuddin. Bagaimana kita mempersembahkan ibadah ini dalam keadaan hati kita benar-benar ikhlas, dalam keadaan hati kita benar-benar cinta kepadanya, dalam keadaan hati kita benar-benar merendah, menghambakan diri kepadanya, mengakui kesempurnaannya, mengakui kemahakuasaannya, bahwa dialah pemilik segala kehidupan ini. Tidak ada kenikmatan yang akan kita rasakan, tidak ada kelezatan yang akan kita rasakan, tidak ada keindahan, tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan cinta kepadanya, kecuali dengan mengingatnya dan terus menerus mengingatnya, dan hati ini rindu untuk berjumpa dengannya. Maka inilah hakikat surga dunia. Sebagaimana seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kecuali bertetangga dengannya, kecuali dekat dengannya. Di dalam surga yang penuh kenikmatan, maka seseorang tidak akan memasuki surga akhirat apabila ia tidak masuk ke dalam surga dunia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, inna lahu jannatan, ketahuilah sesungguhnya dia memiliki dua surga. Maka siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang pertama, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga yang kedua. Apabila kita tidak bisa mendekatkan diri kepadanya di dalam kehidupan dunia ini, apabila kita tidak menghambakan kepadanya di dalam kehidupan dunia ini, maka kita diharamkan darinya pula di dalam kehidupan akhirat. Dan surga dunia itu adalah penghambaan diri, kecintaan kita kepada Allah
senantiasa berzikir, mengingatnya, maka itulah surga di dalam kehidupan dunia ini. Maka siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat yang kekal selama-lamanya. Amalan-amalan hati adalah perkara yang sangat penting, khususnya tentang niat, merupakan perkara yang sangat penting dalam setiap amalan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hal ini sebagaimana dalam hadis yang sangat terkenal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengabarkan bahwa ia mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanyalah amalan-amalan ini tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang bagiannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka kita perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa mesti di dalam kehidupan ini harus ada dua perkara, yaitu niat dan amalan. Maka tidak cukup dengan niat saja tanpa amalan, begitu pula tidaklah cukup amalan tanpa disertai dengan niat. Maka kedua perkara ini harus selalu kita bawa. Setiap amalan yang kita lakukan barulah dianggap baik, barulah diterima apabila didasari dengan niat. Maka jika baik niat kita, maka akan baik pula amalan tersebut. Namun sebaliknya, maka sebaliknya pula yang kita dapatkan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan suatu amalan yang besar, bahwa amalan yang besar ini sekalipun lahirnya adalah suatu amalan yang besar, akan tetapi apabila kita berniat yang tidak baik di dalamnya, maka amalan ini menjadi kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hijrahnya, dan hijrah adalah amalan yang agung di dalam Islam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhijrah untuk menggapai keridhaan Allah, untuk ketaatan kepada Rasulnya, maka amalannya itu akan sampai kepada Allah, maka dia akan berjumpa dengan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia dan isinya yang ingin didapatkannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya hanya sampai pada apa yang diinginkannya. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan akhirat. Hanyalah keinginannya sebatas dunia saja, maka tidak ada bagian baginya di dalam kehidupan akhirat sama sekali. Maka di sini pentingnya kita memperbaiki niat di dalam beribadah, di dalam beramal, sekalipun itu adalah amalan yang soleh, sekalipun itu adalah ibadah yang agung. Namun apabila niat di dalam hati kita kosong, niat di dalam hati kita rusak, maka bisa menjadikan rusak amalan-amalan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fi inna fil jasadi mudghah,
idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam jiwa, di dalam jasad ini ada seonggok daging, ada sepotong daging yang apabila ia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh ini, dan apabila ia rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh ini. Makna hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu amalan-amalan perbuatan yang lahir itu menjadi dalil, menjadi tanda baik dan buruknya keadaan hati kita. Maka apabila keadaan hati kita baik, keadaan niat di dalam hati kita baik, keimanan kita baik, maka akan melahirkan amalan-amalan yang baik pula. Maka sebaliknya, apabila keadaan hati kita buruk, rusak, maka demikian pula akan melahirkan amalan-amalan yang buruk. Wal'iyadzubillah. Apa yang ada di dalam hati inilah yang akan mengantarkan kita kepada Allah di hari yang tidak bermanfaat. Harta benda yang kita miliki, usaha yang kita amalkan di dunia ini, anak-anak, keturunan kita, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta benda, wala banun, dan anak-anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, qalbun salim. Ala hiyal qalbu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hiyal qalb, ketahuilah itulah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dadanya, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil beliau menunjuk ke arah dadanya. Wa bihasabi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Maka jangan kita salah paham, bukanlah maknanya hanya dengan niat kita, akan tetapi hendaknya pula kita menjaga amalan-amalan kita. Karena sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi SAW mengaitkan niat dengan amalan-amalan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, bihasabi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah kejahatan seseorang, ia dikatakan sebagai seorang yang jahat apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Maka inilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan hati kita, amalan-amalan perbuatan kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, jasmani kalian, dan Allah tidak pula melihat kepada rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka di sini pentingnya kita memperbaiki keadaan hati kita, senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan dari sejak bangun pagi sampai kita tidur kembali. Hendaknya kita menjaga niat baik kita. Maka sungguh indah wasiat yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang besar, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah di masanya,
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika anaknya meminta kepadanya untuk berwasiat, ya abati ausini, wahai ayahku, berikan wasiat kepadaku. Maka kata beliau rahimahullah, ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khaira. Wahai anakku, berniatlah, senantiasa engkau berniat untuk berbuat baik, karena sesungguhnya engkau, sepanjang engkau berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka engkau terus berada di dalam kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suatu ketika beliau pulang dari peperangan, dari perjalanan yang jauh, beliau mengatakan, inna bil madinati la rijalan aw aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa syarikukum fil ajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di belakang kalian, yaitu di kota Madinah, ada orang-orang yang mana tidaklah kalian melewati lembah, tidaklah kalian menempuh perjalanan, melainkan mereka bersama kalian, senantiasa bersama kalian, akan tetapi mereka terhalang oleh halangan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka yaitu ikut mendapatkan pahala seperti apa yang kalian dapatkan. Maka di sini dalam hadis yang mulia ini pentingnya untuk kita selalu menjaga niat yang baik. Maka apabila kita terhalang oleh suatu uzur, apakah itu sakit atau yang lainnya yang menghalangi kita beramal, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatat niat-niat kita, dan bahkan kita mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan, namun kita terhalang oleh takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya, senantiasa mendekatkan diri kepadanya, senantiasa cinta dan rindu dengan perjumpaan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga dan kenikmatannya, di dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warda Allahumma an khulafaihi rasyidin al-a'immatil mahdiyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana ja'al hadha baladan aminan mutma'inna wa sa'iri biladil muslimin. Allahumma rabbana aslih wulata umurina wa jami'a wulati umuril muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.